Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, mandi adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dalam menjaga tubuh agar tetap bersih dan nyaman. Mandi tidak hanya berfungsi membersihkan tubuh dari kotoran, namun juga menyegarkan badan setelah lelah beraktivitas. Sehingga ketika beribadah pun dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu. Sayangnya ada sebagian orang yang kurang paham pentingnya mandi sehingga enggan melakukannya dengan rutin. Hukum mandi yakni wajib, yaitu apabila mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi atau bernazar untuk melakukan mandi sunnah. Sunnah yaitu jika terdapat faktor yang menyebabkan mandi sunnah. Terdapat suatu kaidah yang membedakan antara mandi wajib dan mandi sunnah, yakni setiap mandi yang faktor penyebab mandi tersebut mendahulinya maka hukumnya adalah wajib, sebagaimana mandi haid, dan setiap mandi yang faktor penyebabnya terjadi setelahnya maka hukumnya adalah sunnah, sebagaimana mandi Jumat. Mandi adalah cara untuk membersihkan badan sekaligus dapat membuat badan kembali segar. Namun terdapat 3 waktu menurut Islam dan medis yang kita dilarang untuk mandi. Selain memahami pentingnya mandi, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan, yakni waktu mandi. Mengapa demikian? Ternyata ada beberapa waktu yang kita dilarang mandi karena dapat beresiko mengganggu kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Lantas waktu apa saja yang dilarang mandi menurut medis dan Islam? Terdapat 3 waktu yang tidak disarankan mandi pada waktu-waktu tertentu karena kondisi jantung sedang melemah hingga berisiko menyebabkan kematian mendadak. 1. 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu ini kondisi darah dalam tubuh sedang panas, sehingga jika kita mandi maka dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih. 2. Setelah maghrib. Mandi setelah maghrib juga termasuk dilarang karena kondisi jantung pada saat itu mulai lemah. Selain itu, mandi pada saat itu juga meningkatkan risiko penyakit paru-paru basah. 3. Sesudah Isya hingga jam 12 malam. Sesudah Isya merupakan waktu di mana jantung kita beristirahat. Mandi pada saat itu akan menyebabkan kerusakan jantung. Itulah waktu yang dilarang untuk mandi karena tidak baik bagi kesehatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, pasti ada waktu yang dianjurkan untuk mandi karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Penasaran apa saja? Berikut penjelasannya. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh. Mandi pada waktu itu sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Mandi pada waktu asar. Mandi setelah bangun tidur siang akan membuat tubuh lebih segar. Selain itu, mandi pada waktu asar juga membuat kekebalan tubuh lebih meningkat sehingga kita tidak mudah terkena penyakit. Sahabat yang beriman, semoga dengan pembahasan ini dapat membuat kita bisa lebih menjaga kebersihan tubuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Kenapa engkau menggigil seperti ini wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita.
Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu? Allah pun menjawab, tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit. Kemudian malaikat pun kembali bertanya, kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob? Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya. Sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.